Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuraga Panji Laksana. Saya dari SMKS Kesehatan Yannas Husada Bangkalan dari kelas 10A nomor absen 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, kita akan membahas tentang simulasi digital. Yang pertama, sinkron dan asinkron. Sinkron. Komunikasi sinkron didefinisikan sebagai komunikasi real time antara dua orang. Contohnya meliputi komunikasi tatap muka atau telepon. Contoh komunikasi elektronik sinkron mencakup panggilan telepon dan pesan instan. Asinkron. Komunikasi asinkron adalah pertukaran pesan seperti di antara host pada jaringan atau perangkat di komputer dengan membaca dan merespons sebagai jadwal yang diizinkan daripada menurut beberapa jam yang disinkronkan, baik untuk pengiriman maupun penerima atau secara real time. Kelebihan dan kekurangan sinkron. Kelebihan: kecepatan transmisi yang lebih cepat karena pada sinkron tidak menggunakan bit tambahan setiap mengirimkan paket data. Kekurangan: memiliki kemungkinan terjadi error atau masalah yang lebih tinggi karena kerjanya yang membutuhkan sinyal clock yang cepat untuk menerima paket data secara serempak. Kelebihan dan kekurangan asinkron. Kelebihan asinkron: email akan langsung terkirim ke alamat tujuan dalam waktu yang singkat. Dapat menampung lampiran berupa file digital sebagai besar sebagian tidak memerlukan biaya selain untuk biaya internet. Kekurangan: kecepatan transmisi kecil dan membutuhkan sinkronasi mulai dari pertama sampai akhir karakter data dan akan diberikan atau diterima. Yang kedua, kelas maya. Kelas maya adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa. Jenis-jenis kelas maya. Yang pertama, learning management system. Yang kedua, learning content management system. Yang ketiga, social learning network. Kelebihan dan kekurangan kelas maya. Kelebihan: yang pertama, siswa tidak terikat tempat dan waktu sehingga lebih santai. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yaitu penyedia sekaligus pendukung di dalam proses pembelajaran tersebut. Ketiga, siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website. Kekurangan: siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet karena kelas maya berbasis web. Tapi terkadang siswa lebih asik bermain internet dibandingkan belajar materi yang disampaikan. Yang kedua, proses belajar yang individu atau sendiri sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Yang ketiga, apabila siswa tidak berhati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa tersebut. Yang ketiga, Edmodo. Edmodo adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid, sekaligus orang tua murid. Fitur-fitur: polling, gradebook, file and links, quiz, library, assessment, award badge, parent code. Kelebihan Edmodo: user interface mengadaptasi tampilan seperti Facebook secara sederhana. Edmodo relatif mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Compatibility: Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPTX, HTML, SWF, dan sebagainya. Aplikasi Edmodo tidak hanya dapat diakses dengan menggunakan PC, laptop, atau desktop, tetapi juga bisa diakses dengan menggunakan gadget berbasis Android atau iOS. Kekurangan Edmodo. Kekurangannya, sosial media Edmodo tidak terintegrasi dengan jenis sosial media maupun seperti Facebook, Twitter, atau Google+. Padahal pada saat sekarang ini hampir setiap website terintegrasi dengan media sosial supaya penggunanya dapat berbagi atau sharing. Lagi pula,
orang Indonesia lebih familiar mengetikkan kata facebook.com ketimbang @modo.com. Bahasa. Penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa. Video konferensi belum tersedia. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruang kelas. Yang keempat, praproduksi. Praproduksi adalah sebuah tahapan persiapan yang dilakukan pada saat melakukan sebuah kegiatan produksi. Umumnya, kegiatan praproduksi digunakan pada pembuatan film. Manfaat praproduksi. 1. Melakukan persiapan terhadap jadwal yang akan digunakan sebagai waktu untuk melakukan pembuatan film. Kedua, melakukan penentuan terhadap tempat yang akan digunakan untuk mengambil gambar. Ketiga, melakukan penulisan terhadap skenario yang akan dilakukan oleh pemeran pada film yang akan dibuat. Yang kelima, menganalisis produksi video, animasi, dan musik digital. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak, biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Fungsi video. Fungsi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, presentasi video harus mengemukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Ide atau gagasan merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tujuan pembuatannya, video dapat diperuntukkan. Yang pertama, cerita. Kedua, ketiga, berita. Keempat, pembelajaran. Kelima, presentasi. Pengertian animasi. Digital animation adalah animasi karakter imajinasi yang dibuat dari hasil proses kerja komputer. Sebelum menggunakan komputer, animasi diselesaikan dengan membuat film dari gambar tangan atau urutan-urutan gambar di atas plastik atau kertas yang disebut dengan cels. Satu frame untuk 1/60 detik. Komputer pertama kali digunakan untuk mengontrol pergerakan dari karakter. Prinsip-prinsip. Yang pertama, kemampuan menggambar. Yang kedua, menekan dan melentur. Yang ketiga, antisipasi. Yang keempat, tata gerak. Yang kelima, strike ahead. Yang keenam, gerakan mengikut. Yang ketujuh, slow in and slow out. Yang kedelapan, konstruksi lengkung. Pengertian musik digital. Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Unsur-unsur musik. Yang pertama, melodi, irama, birama, harmoni, tangga nada, dan tempo. Jenis-jenis musik dibagi menjadi 8, yaitu pop, R&B, rock, dangdut, blues, country, elektronik, dan hip hop. Yang keenam, mengevaluasi pasca produksi video animasi dan musik digital. Jika tahap produksi sudah berhasil dilewati, kali ini menuju ke tahap pasca produksi sebagai akhir dari keseluruhan proses dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Yang pertama, compositing. Compositing atau bisa juga disebut dengan proses penggabungan hasil render dari tahap produksi sebelumnya. Proses ini sangatlah membutuhkan keterampilan dalam video editing. Yang kedua, color correcting. Bagaimanapun, warna adalah unsur penting dalam suatu gambar, tetap ataupun gerak. Warna dapat menghidupkan, bahkan menghasilkan aura tertentu. Yang ketiga, dubbing. Beberapa produser, filmmaker, editor, ataupun animator memiliki cara tersendiri dalam melakukan proses dubbing atau penambahan suara pada film mereka. Final output. Untuk proses akhir, yaitu final output,
proses ini adalah puncak dari keseluruhan produktivitas pembuatan film animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.